dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau Al-Quran. Dulu engkau tidak tahu Al-Quran itu apa itu iman, kau tidak tahu Muhammad. Waktu kau masih tersesat, kau tidak tahu apa itu Al-Quran, kau tidak tahu apa itu iman. Ya. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan cahaya tersebut kami beri petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Artinya apa? Dulu engkau tidak tahu Al-Quran, engkau tidak tahu iman, bingung mau beribadah, maka Allah beri petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dhalan, Allah dapati engkau tersesat, fahada, lalu Allah beri petunjuk kepadamu. Yang dulu tersesat kemudian menjadi apa? Dapat petunjuk. Allah sebutkan lagi, wa wajadaka ailan fa'agna. Allah dapati kau miskin, lantas Allah membuat kau berkecukupan. Ini Allah ingin jelaskan, kau dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Bandingkan wahai Muhammad. Bagaimana Allah meninggalkan engkau? Ingatlah masa lalumu. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Dahulu kau miskin, tidak punya apa-apa, yatim. Kemudian dipelihara oleh pamanmu Abu Talib yang juga miskin. Kau dulu menggembalakan kambing cari nafkah untuk membantu pamanmu, kau tidak punya apa-apa. Kemudian kata Allah, fa'agna, Allah buat kau berkecukupan. Maka Allah nikahkan engkau dengan Khadijah, janda kaya raya. Kapan lagi ada Khadijah? Radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW tadinya miskin, tahu-tahu menjadi berada. Kenapa? Istrinya kaya raya. Nabi dulu kerja jadi anak buahnya Khadijah, sekarang jadi suami bos. Istrinya bosnya. Akhirnya Khadijah menafkahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Allah pertemukan Nabi dengan orang-orang kaya. Allah pertemukan Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang kaya yang dia berdakwah dengan hartanya. Allah pertemukan Nabi dengan orang kaya yang lainnya. Utsman bin Affan juga kaya raya, termasuk orang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar kaya. Karena dakwah butuh dengan duit. Kalau enggak ada duit juga susah dakwah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, yang kedua orang berharta yang menginfakkan hartanya. Karena dakwah butuh kepada dua orang ini. Ilmu dan duit. Kalau cuma ilmu saja enggak ada duit repot juga. Kalau duit enggak ada ilmu lebih parah. Butuh dua-duanya, ya, butuh dua-duanya. Maka kita menghargai orang yang berilmu, kita menghargai orang yang juga berjihad dengan hartanya. Berjihad dengan hartanya. Tidak mudah mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum sama sebagian sahabat-sahabat kita yang mengeluarkan uang dengan begitu mudahnya. Langsung infak 5 miliar, infak 7 miliar, infak, Masya Allah. Saya 1 miliar aja enggak pernah lihat. Uang paling banter saya pernah lihat 100 juta. Saya pegang di tangan saya. Itu pun saya kasih ke orang karena saya dititipi untuk sedekah. Jadi luar biasa uang, Masya Allah segitu. Infak dengan insya Allah Ustaz langsung keluar berambil langsung, Masya Allah. Ini orang ini kita sepelekan, enggak sepele, keluar duit ente aja keluar duit 1 juta aja setengah mati kan? Setengah mati 100 ribu dulu, besok lagi 100 ribu. Ini miliar ya akhi, ente miliar kerja berapa tahun dapat 1 miliar? Ha? Apakah ente tidak muliakan orang seperti ini? Dimuliakan. Ente muliakan. Ya, ente nasihati jangan juga dia sombong dengan uangnya, tapi dia telah berjihad dengan hartanya. Sekarang ini butuh jihad dengan harta, jihad dengan pedang tidak begitu perlu, susah sekarang. Yang perlu sekarang jihad dengan ilmu, jihad dengan apa? Dengan harta. Ya. Kalau orang-orang menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam akan jaya. Pengorbanan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka ailan fa'agna. Allah mendapati engkau miskin, maka Allah mencukupkan engkau dengan bertemu dengan Khadijah, dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Orang-orang kaya di awal-awal Islam yang mereka mengorbankan harta mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Maka itulah firman Allah tafsir dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Kondisi terakhirmu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Dulu yatim diayomi oleh Allah. Dulu tersesat diberi hidayah oleh Allah. Dulu miskin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW berperang dan dapat banyak ghanimah. Sampai Nabi terkadang kaya. Tapi kalau dia punya kekayaan dia akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi yang tadinya miskin tatkala haji, maka Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta. Bayangkan. 100 ekor onta disumbangkan di jalan Allah. Ya, berarti Nabi kebetulan punya duit, ya. Sampai Nabi bisa punya 100 ekor onta untuk disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bantahan kepada Ummu Jamil yang menuduh bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah berfirman tentang sebagian adab. Jadi Allah ingatkan, ya Rasulullah engkau telah diberi nikmat, ya, maka
Ingatlah nikmat-nikmat tersebut. Kata Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kau bentak. Dan Nabi paling ngerti ayat ini. Nabi pernah yatim. Nabi tidak mungkin bentak anak yatim. Dia pernah yatim. Dia tahu bagaimana seorang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia pernah merasakannya. Dia pernah kehilangan, ya, kehilangan belayan ayah dan ibunya. Rasulullah SAW tidak mungkin dia membentak anak yatim. Maka kalau Nabi sudah berbicara tentang anak yatim, dia berbicara dengan ilmu dan praktik. Dia sudah pernah rasakan bagaimana jadi anak yatim. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengayom anak yatim di surga seperti ini. Ya, kata wa qala bi isba'i sababa wal wusta. Maka Nabi menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan pengayom anak yatim seperti ini. Kata para ulama, kafilul yatim itu mengayomi anak yatim beneran, bukan cuma kasih duit. Enggak. Dia ayomi, dia perhatikan pendidikannya sampai besar. Itu benar dikatakan orang yang mengayomi anak yatim. Bukan cuma sesekali, sekali tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala kita membantu anak yatim. Terlalu banyak ayat suruh kita membantu anak yatim. Tetapi kafil yatim, pengayom anak yatim itu spesial. Sampai Nabi mengatakan aku dan dia di surga seperti ini. Nah, kalau antum ada anak yatim, antum perhatikan dia. Tidak mesti di rumah antum. Kalau sudah di rumah antum lebih baik. Tapi kalau enggak ada masalah. Tapi antum perhatikan si fulan yatim ini, saya akan ngurus makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya sampai jadi orang. Kalau antum mengurus satu anak yatim berarti antumlah kafilul yatim. Yang itu dijanjikan oleh Nabi akan menemani Nabi di surga seperti kahataini. Ya, antara seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak. Ini juga Nabi paham betapa susahnya orang. Nabi tahu tentang orang yang susah. Nabi pernah miskin. Wa wajadaka ailan fa'agna. Nabi pernah miskin. Nabi tidak pernah minta-minta, tapi Nabi tahu bagaimana jadi orang miskin. Nabi tahu bagaimana menggembalakan kambing, harus menggembalakan kambing orang untuk dapat upah menggembalakan kambing orang. Nabi tahu bagaimana rasanya jadi orang susah, jadi orang miskin. Allah mengatakan kau pernah miskin, ya. Maka jangan kau bentak orang miskin. Kalau ada orang minta-minta kepada